Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar Husni SPDI dengan nomor induk mahasiswa 25104181960 LPTK Universitas Islam Negeri Radin Fatah Palembang, asal sekolah SMP Negeri 2 Baktia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Sarapannya pakai apa? Nasinya nasi goreng apa nasi putih? Nasi putih. Pakainya ada ayam apa? Apa ikan? Ikan. Ada pakai sayur? Ada. Tempe? Ada. Oke, alhamdulillah. Untuk apa kita sarapan? Supaya ketika kita menerima pelajaran, otak kita cepat menyerap. Ya, otak kita cepat berpikir. Kita belajar lebih tenang, lebih sehat dan lebih gembira. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya yang mana? Harap ke depan, pimpin doa ya. Zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkannya ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Duduknya ada yang rapat? Apa sudah enak duduknya? Sudah. Bapak absen dulu ya, untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Alfiatul Lutfi, Lutfinul Huda, Jud Ulfa Natasha, Zahwatul Kaila. Ada yang belum dipanggil? Tidak semua sudah dipanggil Alhamdulillah, hari ini hadir semua. Untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air, sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Tolong pemimpin satu ke depan. Dah siap semuanya? Mohon berdiri. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku, kenalah aku berdiri. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Kita periksa sekarang tempat duduknya. Ada yang berdesa-desakan? Pakaiannya sudah rapi semua? Sudah, alhamdulillah. Posisi duduknya enak? Enak. Dengan kerapian kita lebih enak untuk belajar. Pelajaran sebelumnya kemarin kita sudah belajar yaitu tentang membaca Quran surat Ar-Rum ayat, masih ingat? Ayat berapa? Ayat 41 ya. Masih ingat kan? Masih. Kemarin sudah kita membaca dan menghafal. Yang artinya surah Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan dengan perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan manusia atau ulah manusia. Kerusakan di darat dan di laut karena karena perbuatan tangan kita semua. Hari ini
kita belajar yaitu tentang pelestarian alam dan lingkungan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat merumuskan program pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan benar. Itu tujuan kita hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Sudahkah kalian melestarikan alam dan menjaga lingkungan? Sudah, alhamdulillah. Peserta didik mengamati dan mempelajari infografis. Peserta didik diminta membaca pantun pemantik. Nanti ada pantun pemantik. Judul kita hari ini yaitu pelestarian alam dan lingkungan. Kita sekarang bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok dulu. Ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 ya. Silahkan dibagi kelompok. Sudah dapat kelompok semua? Sudah ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Dan yang ini kelompok 4. Nah, sudah ada kelompok semua kan? Sudah ada kelompok semua. Salah satu cara melestarikan lingkungan dengan cara menjaga kebersihan. Ketika hari-hari libur sekolah, kalian di rumah ada melestarikan lingkungan? Ada melestarikan alam? Ada, alhamdulillah. Contohnya bisa dengan menanam bunga di pekarangan rumah. Itu salah satu contoh untuk melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Supaya apa? Supaya rumah kita asri, nampaknya indah. Kita nonton video dulu untuk lebih paham tentang pelestarian alam dan lingkungan. Ayo kita nonton sama-sama ya. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau berbagi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Simak videonya yuk. Oke, kita sudah menonton video. Setelah kalian mengamati video tersebut, apa yang bisa disimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, coba. Quran surah Al-Rum ayat 41 antara lain sebagai berikut. Menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan al-fasad di daratan dan aliran. B. Melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan meningkat kehidupan umat manusia. Terima kasih kepada Kaila ya. Kaila. Hijau dan bersih bukan hanya sebuah aspirasi, tetapi juga sebuah tindakan. Ini yang perlu kita ingat ya. Yang dapat kita simpulkan dari video tersebut, salah satunya dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mengapa kalau kita buang sampah sembarangan? Salah satunya akan mencemari lingkungan. Seperti dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, hati-hatilah dengan orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, siapa itu orang yang dilaknat oleh manusia? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Banyak kita lihat kawan-kawan kita buang sampah di jalan, buang sampah di laut, buang sampah di sungai. Ini tidak boleh. Ya. Pelestarian selanjutnya itu adanya melakukan penghijauan atau perintah menanam pohon. Seperti dari hadis Nabi, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul bersabda, seorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung
atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu menjadi sedekah baginya. Ini hadis tentang melakukan penghijauan. Sekarang kita bagikan lembar kerja per kelompok. Kelompok 1 yang ini ya. Ya. Kelompok 2 yang ini 1 ya. Wilda 1 ya. Ini kelompok 2. Tugas kalian, buatlah jawaban dari pantun tersebut. Pantun yang sudah Bapak bagikan. Tulis di kertas yang sudah Bapak bagikan, ya. Buatlah jawaban dari pantun tersebut. Jawaban dari pantun tersebut dipresentasikan di depan kelas per kelompok. Yang Bapak nilai di sini bukan hanya hasil kerja kelompok, bukan hanya jawaban yang kalian temukan, ya, tetapi juga kekompakan kelompok, tugas tanggung jawab bersama. Sebelum kita presentasi, kita jelaskan dulu sedikit masalah pelestarian alam dan lingkungan. Di Quran surah Ibrahim ayat 32 artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, sebagai rezeki untuk kita. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Allah telah mengatur rezeki untuk kita. Menurunkan air hujan, itu rezeki untuk kita, ya. Semua kekuasaan itu datangnya dari Allah, ya. Kita bukan siapa-siapa, tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta pertolongan kepada Allah, ya. Ini Az-Zukhruf ayat 13. Sedikit lagi tentang pelestarian alam dan lingkungan, juga kita dilarang untuk membakar perkebunan. Hadis Nabi diriwayatkan dari Sauban Khadim atau sukarelawan Rasulullah SAW yang mendengar Rasulullah SAW berpesan, orang yang membunuh anak kecil atau orang tua renta, membakar perkebunan kurma, menebang pohon berbuah, memburu kambing untuk diambil kulitnya, itu akan merugikan generasi berikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Kita membunuh anak kecil, membakar hutan, membakar kebun, ini dapat merugikan generasi berikutnya. Selanjutnya juga dilarang kita untuk menelantarkan hutan atau menelantarkan lahan. Hadis Nabi Rasul bersabda, barang siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya supaya menanaminya. Namun jika ia tidak mau, hendaklah ia menjaganya. Hadis riwayat Muslim. Jika kita mempunyai sebidang tanah atau sebidang lahan, lahan ini tidak boleh kosong. Kalau kita tidak sempat menjaganya, kita kasih kepada saudara kita untuk dia tanami apa yang dia kehendaki. Saatnya kita sekarang presentasi hasil daripada kerja kelompok. Kita mulai dari kelompok pertama, ya. Biar adil, dari kelompok pertama dulu. 1, 2, 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Bagi wisata naik kereta sampai tujuan menjelang malam, coba jelaskan kepada kita mengapa Allah. Salah satu alasan utama mengapa Allah menciptakan alam semesta adalah untuk menunjukkan kebesarannya kepada manusia. Cukup sekian dari hasil kerja kelompok kami. Saya akhiri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 1.
Ada yang ingin ditanggapi untuk kelompok 1? Mungkin ada yang menambahkan atau yang bertanya, ada? Tidak. Terima kasih. Apa yang dapat kita simpulkan hasil dari kelompok 1? Tentunya pergi wisata naik kereta sampai tujuan menjelang malam. Coba jelaskan kepada kita mengapa Allah ciptakan alam. Mengapa diciptakan alam? Percaya kepada adanya penciptaan alam semesta merupakan salah satu prinsip dasar dalam banyak agama, termasuk agama Islam, agama kita. Ya, dalam agama Islam Allah dipercaya sebagai pencipta alam semesta yang diciptakan untuk manusia. Namun, apa sebenarnya alasan dibalik penciptaan alam semesta oleh Allah untuk manusia? Nah, yang pertama dulu yaitu alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Ya, cukup ya untuk kelompok 1 ya. Nah, sekarang presentasi kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Masih semangat semuanya? Masih. Belum ada yang ngantuk kan? Untuk lebih semangatnya kita sekarang ice break. Bangun semua. Ya, biar lebih semangat. Nah, lanjut ya. Jangan diputar-putar. Jangan diputar-putar. Jangan diputar-putar. Jangan lupa. Digoyang-goyang. Masih semangat? Masih. Ya, tetap semangat. Sekarang yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita yaitu tentang pelestarian alam dan lingkungan. Yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran materi hari ini, yang pertama, menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan merupakan amanah Allah SWT yang diberikan kepada kita manusia. Ini ingat, yang pertama yang dapat kita simpulkan. Yang kedua, setiap orang berkewajiban menjaga serta melestarikan alam dan lingkungan. Ini wajib untuk semua orang. Bukan untuk si Fulan, bukan untuk si Pulin ya, bukan untuk Habibi dan juga bukan untuk Rayyan, tapi semuanya. Ini wajib menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang ketiga, menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan 3 cara. Ya. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan dari tempat tinggal sampai wilayah di sekitar kita masing-masing. Yang ketiga, membiasakan menanam pohon atau jenis tanaman lain yang dapat membuat lingkungan menjadi asri, nyaman dan sehat. Jelas? Jelas. Ini kesimpulan kita hari ini. Ini kita ada PR untuk dikerjakan di rumah. Buka halaman buku paket di halaman 14. Nah, dibuatnya di buku latihan. Sudah dapat semua? Halaman 14 di buku paket. Sudah. Selanjutnya, minggu depan kita masuk kepada materi yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, minggu depan masuk kepada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Motivasi kita hari ini yaitu tetap menjaga lingkungan agar bersih. Tetap menjaga lingkungan agar bersih. Bersih itu hidup kita akan sehat. Ya, diawali dari diri sendiri dulu. Kita hanya sekian dulu. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Ketua kelas mohon ke depan untuk baca doa. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu materinya. Minggu depan kita sambung lagi pada materi
Selanjutnya, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.